Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Home Sweet Home. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang dikenal hobi dalam mendekati banyak pria dengan alasan dia ingin menemukan pria yang tepat di dalam hidupnya. Walaupun lagi PDKT dengan pria kaya, wanita ini malah naksir dengan seorang pria lain yang sedang mengumpulkan relawan untuk membangun rumah gratis. Wanita ini pun akhirnya memutuskan untuk menjadi sukarelawan dengan harapan dia bisa mendekati pria tersebut walaupun dia nggak tahu bagaimana caranya membangun sebuah rumah. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari seorang wanita cantik bernama Victoria yang pagi itu lagi mengobrol dengan tetangganya yang bernama Julie. Ceritanya, Victoria ini bekerja di sebuah kafe bersama dengan seorang wanita bernama Selby yang sering menceritakan kehidupan romantisnya dengan suaminya. Sebagai wanita yang masih single, Victoria ini ternyata sering gonta-ganti pasangan kencan dengan alasan dia ingin mencari pria yang tepat di dalam hidupnya. Kebetulan Victoria sedang PDKT dengan eksekutif muda bernama Rob yang ingin mengajaknya untuk mengikuti pesta perusahaan di sebuah hotel yang akan diadakan dalam beberapa minggu ke depan. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana diperlihatkan seorang pria bernama Jason yang baru aja pindah ke kota ini. Ceritanya, Jason ini merupakan seorang tukang bangunan yang kini dipekerjakan oleh sebuah gereja sebagai direktur badan amal di bidang pembangunan rumah gratis. Walaupun Jason baru pindah ke kota ini, dia ternyata udah berteman dengan warga lokal bernama Chris yang sekaligus merupakan suami dari Selby. Pada saat itu, Victoria tampak tertarik dengan Jason, tapi sayangnya Jason nggak mau memberikan respon apa-apa, meskipun Victoria udah berusaha untuk menggodanya. Karena Victoria merasa tertarik kepada Jason, dia kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan pembangunan rumah. Victoria pun lalu menceritakan hal itu kepada kakaknya bernama Joy, yang nggak percaya kalau dia mau menjadi sukarelawan karena mengetahui kalau adiknya adalah pemburu pria. Sesuai dugaan Joy, Victoria akhirnya mengaku kalau dia tertarik dengan seorang pria bernama Jason yang sedang mengumpulkan para relawan untuk membangun sebuah rumah. Tentu aja Joy merasa heran kepada adiknya karena faktanya Victoria nggak tahu apa-apa tentang pembangunan rumah dan peralatan apa aja yang akan dia gunakan. Beberapa hari kemudian, Jason dan Chris akhirnya mengadakan pertemuan dengan para sukarelawan yang akan membantu pekerjaan mereka. Di waktu yang sama, Victoria tiba-tiba datang ke pertemuan itu, yang membuat Jason menjadi nggak konsen karena Victoria terus aja menatapnya dengan tajam dan berusaha untuk menggodanya. Setelah pertemuan itu udah selesai, Victoria lagi-lagi mencoba untuk mendekati Jason dan sedikit berbasa-basi agar kapan-kapan Jason mau mengajaknya jalan-jalan. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba aja dipotong oleh Chris yang mengetahui kalau Victoria lebih tertarik kepada Jason daripada membantu pekerjaan mereka sebagai sukarelawan. Keesokan harinya saat mereka akan memulai pekerjaan, Chris kemudian menasihati Jason agar melupakan mantan tunangannya yang bernama Rachel. Di waktu yang sama, perhatian Jason tiba-tiba teralihkan pada kedatangan Victoria, sehingga Chris langsung meminta Jason agar berhati-hati karena menurut info si Victoria ini hobi berburu pria. Mengingat perkataan Joy sebelumnya, Victoria ternyata udah membeli beberapa alat pertukangan, tapi menurut Jason alat-alat itu kurang lengkap untuk proyek mereka. Jason pun akhirnya meminta bantuan dari seorang wanita bernama Megan untuk mencarikan beberapa perlengkapan lain bagi Victoria
karena dia bisa mengetahui kalau Victoria adalah seorang pemula. Here, this one's not too bad. Sesuai perintah dari Jason, Megan kemudian meminta seorang pria bernama Wyatt untuk meminjamkan rompi bagi Victoria. Ternyata Victoria bisa mengetahui kalau Megan menyukai Wyatt, sehingga Megan akhirnya mau mengakui rahasianya kalau dia udah naksir kepada Wyatt dari beberapa tahun yang lalu. They might get caught on something, so they'll have to go. Mendengar Victoria nggak tahu apa-apa tentang pembangunan, Megan lalu mengajaknya untuk memaku bingkai jendela yang menurutnya pekerjaan itu paling sederhana. Victoria pun nggak menyangka kalau dia harus melakukan pekerjaan ini, karena dari awal dia hanya berniat untuk mendekati Jason jika menjadi sukarelawan dalam kegiatan tersebut. Maybe try holding the hammer. Karena mengetahui kalau Megan sedang jatuh cinta, Victoria kemudian sengaja menyinggung soal kedekatannya dengan Wyatt. Di sana, Megan mengatakan kalau mereka hanya sebatas teman, sehingga Victoria ingin mengajarkannya untuk merayu Wyatt, dan sebagai balasannya, Megan juga harus mengajarkannya tentang pertukangan. Blowing in there, you know what I mean? Selain mengajarkan teknik dasar, Victoria juga menyemprotkan parfumnya kepada Megan, agar Megan lebih percaya diri untuk mendekati Wyatt. Megan pun akhirnya memberanikan diri untuk melakukan saran dari Victoria, tapi tanpa mereka sangka Wyatt ternyata alergi terhadap parfum, dan kejadian itu membuat Victoria merasa bersalah kepada Megan. He's allergic to the perfume. Keesokan harinya, Victoria kemudian bercerita kepada Joy tentang bagaimana sulitnya membangun rumah sekaligus mendekati Jason. Namun Victoria tiba-tiba memikirkan sebuah ide, yaitu dia harus belajar tentang dasar-dasar pertukangan agar dia punya topik pembicaraan untuk mulai mendekati Jason. If I want to play on his field, I have to play by his rules. Setelah banyak belajar dari internet, Victoria lalu datang kembali ke lokasi pembangunan, dan kali ini dia udah membeli beberapa perlengkapan yang sebelumnya dipinjam dari Megan. Kebetulan saat itu Victoria mendapat kesempatan untuk berduaan dengan Jason, sehingga dia langsung membicarakan tentang beberapa bagian bangunan yang kemarin udah dia pelajari dari internet. You could flatten those Build a house in such a short amount of time. I don't know how you guys do it. Beberapa waktu kemudian, akhirnya datanglah seorang wanita bernama Elena dan kedua putrinya yang masih kecil yang akan tinggal di rumah itu. Ceritanya, si Elena ini baru aja diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu dia sangat bersyukur bisa mendapatkan rumah baru di saat dia dan dua putri kecilnya butuh pertolongan. Melihat kondisi Elena saat ini, Victoria jadi teringat kalau orang tuanya udah bercerai waktu dia masih kecil, dan ibunya berjuang sendirian untuk membesarkan dia dan kakaknya. Elena pun percaya kalau Tuhan gak akan memberikan cobaan yang gak bisa mereka tangani, dan dia juga berterima kasih kepada Victoria karena mau membantu orang yang sama sekali gak dia kenal. He will never give me more than I can handle. My parents divorced when I was 5. My mom raised me and my sister. Di saat Victoria melakukan video call dengan kakaknya, dia kemudian bercerita tentang apa yang dialami oleh Elena dan kedua putrinya. Dari cerita itulah, Victoria dan Joy kembali mengenang masa kecil mereka, tapi setelah mereka berdua selesai berbicara, rumah Victoria tiba-tiba aja ditabrak oleh sebuah mobil. Gara-gara kejadian tersebut, Victoria akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah kakaknya, dan tiba-tiba dia melihat kedua keponakannya yang lagi bersedih atas kepergian ayah mereka. Victoria pun akhirnya mengetahui kalau kakaknya akan bercerai, dan hal itu membuat Joy merasa sangat menyesal karena selama ini dia kurang memberikan perhatian kepada suaminya. You know, God is never gonna give you more than you can handle. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Jason tiba-tiba datang ke tempat Victoria bekerja karena Victoria nggak pernah datang ke lokasi pembangunan. Di sana, Jason mengatakan kalau dia merasa khawatir kepada Victoria,
sehingga Victoria akhirnya bercerita tentang perceraian kakaknya dan rumahnya yang hancur akibat ditabrak mobil. And some crazy driver hit my house instead of his brakes, so... Selain merasa khawatir kepada Victoria, Jason ternyata ingin memberitahu kabar buruk di mana Elena harus pindah ke rumah baru lebih awal dari yang udah mereka jadwalkan. Kebetulan pada saat itu Victoria melihat kedatangan 3 tetangganya, dan keesokan harinya dia datang ke lokasi pembangunan dengan mengajak para tetangganya yang lain untuk menjadi sukarelawan. Karena mereka adalah lansia yang berpengalaman, Jason dan Chris menjadi sangat terbantu dan pembangunan mereka menjadi lebih cepat. Setelah itu, Victoria kemudian mengajak Jason untuk melihat kondisi rumahnya, di mana Jason merasa kalau Victoria masih dilindungi oleh Tuhan dan diselamatkan dari kecelakaan. Ketika mereka masuk ke rumah Victoria, Jason lalu bercerita kalau dia pernah bertunangan dengan seorang wanita bernama Rachel yang telah meninggalkannya demi pria lain. Jason pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain, dan kebetulan aja dia ditawarkan pekerjaan oleh salah satu gereja di kota ini sebagai seorang direktur yang menjalankan lembaga amal. Oh, so that's all you're gonna tell me? It wasn't long before we realized we wanted different things. Di saat Victoria akan pulang ke rumah kakaknya, Jason kemudian ingin mengajaknya ke sebuah acara di gereja yang kebetulan diadakan hari Sabtu. Tentu aja Victoria langsung menerima ajakan Jason, tapi ternyata dia lupa dengan janjinya bersama Ron yang juga akan mengajaknya ke pesta perusahaan pada hari Sabtu. Mendengar adiknya berjanji kepada 2 pria, Joy lalu memberi saran agar Victoria pergi bersama Jason, tapi Victoria merasa bingung karena dia juga nggak mau membuat Ron merasa kecewa. Namun beberapa hari kemudian Jason dan Ron datang untuk menemui Victoria, dan karena dua-duanya menagih janji di hari Sabtu, Jason akhirnya mengetahui kalau Victoria udah punya gebetan. Gara-gara kejadian tersebut, Jason yang merasa kecewa kemudian bertanya kepada Victoria apa sebenarnya tujuannya menjadi sukarelawan. Di sana, Victoria akhirnya berkata jujur kalau dia naksir kepada Jason. Oleh karena itu dia bergabung menjadi sukarelawan agar punya kesempatan untuk mendekatinya. Ketika berada di tempat proyek, Jason lalu meminta maaf kepada Chris karena sebelumnya dia nggak percaya sama peringatannya kalau Victoria adalah pemburu pria. Di sisi lain, Victoria akhirnya juga mengaku kepada Megan kalau sebelumnya dia nggak tulus dalam menjadi sukarelawan karena tujuan utamanya adalah ingin mendekati Jason. You let them get to know the real you. I'm not trying to start. Di saat Jason berada di kantor, tiba-tiba datang mantan tunangannya bernama Rachel yang mengetahui keberadaan Jason dari ibunya. Di sana, Rachel kemudian meminta maaf karena dia udah meninggalkan Jason dan meminta Jason untuk bertemu di sebuah hotel dengan alasan dia ingin berbicara dan memperbaiki hubungan mereka. Sorry, Rach. Please come. Begitu Rachel pergi dari tempat itu, Jason lalu curhat dan bertanya kepada Chris bagaimana dia bisa mengetahui kalau Shelby adalah wanita yang tepat bagi dirinya. Chris pun kemudian memberikan sedikit nasihat kepada Jason, di mana sebenarnya dia dan Shelby adalah pasangan yang banyak kekurangan, tapi mereka berdua berusaha untuk saling mencintai. It's not always easy, but I don't know what to think. Singkat cerita, saat di hari Sabtu, Jason akhirnya menolak untuk berbaikan dengan Rachel dan setelah itu dia pergi ke konser gereja sendirian. Di sisi lain, Victoria akhirnya memilih untuk pergi bersama Ron dan gak lama kemudian dia dan Ron berangkat dengan mobil mewah untuk mengikuti pesta perusahaan di sebuah hotel. Don't forget golf this time, it's next Thursday. Di acara pesta tersebut, Ron kemudian mengenalkan Victoria kepada bosnya. Dan pada saat itu, Victoria banyak mendengar ucapan Ron yang berbeda dari kenyataan. Ternyata kebohongan-kebohongan itu membuat Victoria sadar akan kelakuannya dulu, sehingga dia akhirnya pergi meninggalkan Ron dengan alasan Victoria ingin kejujuran dalam kehidupannya.
what I want anymore. Beberapa waktu kemudian, Victoria akhirnya pergi ke acara konser gereja untuk bertemu dan berbicara dengan Jason. Pada saat itu, Victoria berharap kalau Jason mau memaafkan kesalahannya yang selama ini berpura-pura tulus dalam menjadi sukarelawan dan mengikuti keinginannya untuk mendekati Jason. Ketika Victoria sampai di dalam gedung, dia langsung berkeliling untuk mencari Jason, tapi Jason tiba-tiba aja merasa bosan dan malah keluar dari acara tersebut. Kebetulan seorang pendeta ingin meminta seseorang untuk memberikan kesaksian, dan karena melihat kalau Victoria sedang mondar-mandir, dia akhirnya dipilih untuk menceritakan kehidupannya. Come on up, young lady. You've made it this far. We'd love to hear your testimony. Di saat Victoria naik ke atas panggung, Jason yang kebetulan berada di koridor gereja kemudian nggak sengaja melihat Victoria. Di sana, Victoria akhirnya bercerita tentang pengalamannya, di mana dulu dia hobi mendekati banyak pria untuk menemukan pasangan yang tepat di dalam hidupnya. I can protect myself from being hurt. Dalam kesaksian itu, Victoria akhirnya mengaku kalau dia naksir dengan seorang pria bernama Jason dan udah sengaja menjadi sukarelawan untuk mendekatinya. Victoria pun mengatakan kalau dia sangat menyesal dengan perbuatannya, karena di saat para relawan tulus membantu orang lain, dia malah memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain-main. And I treated it like it was a game. So sorry. And I hope you'll forgive me. Setelah Victoria selesai bercerita tentang pengalamannya, Jason kemudian masuk kembali ke ruangan konser untuk mencarinya. Namun di waktu yang sama Victoria malah pergi ke toilet. Jadi ketika Jason mondar-mandir di ruangan tersebut, dia sama sekali nggak melihat keberadaan Victoria. Beberapa saat kemudian, Megan tiba-tiba masuk ke toilet untuk mencari Victoria dan memberitahu kalau Jason sebenarnya datang ke acara ini dan pasti mendengar pengakuannya. Selain itu, Megan juga ingin berterima kasih kepada Victoria karena berkat dukungannya dia jadi percaya diri untuk mendekati Wyatt, dan ternyata Wyatt juga punya perasaan yang sama kepadanya. Mengingat gaunnya basah terkena hujan, Victoria akhirnya memutuskan untuk pulang, walaupun Megan sempat memintanya untuk tinggal. Gak lama kemudian, Jason lalu bertanya apakah Megan melihat Victoria, sehingga Megan langsung memberitahu kalau Victoria baru aja menuju ke tempat parkir. Akibat hujan deras dan tempat parkir yang cukup ramai, Jason sempat kesulitan mencari keberadaan Victoria, tapi untungnya dia melihat mobil Victoria yang akan melintas. Jason pun lalu meminta maaf karena awalnya dia nggak percaya sama Victoria, tapi setelah melihat pengakuannya di depan banyak orang, Jason akhirnya mau membuka hatinya bagi Victoria. Beberapa hari kemudian, para relawan akhirnya berkumpul bersama untuk menyambut kedatangan Elena dan kedua putrinya. Pada saat itu, Joy mengatakan kalau dia merasa bangga kepada adiknya yang berhasil membantu orang lain yang nggak dia kenal dan akhirnya bisa memilih satu pria untuk menjadi pasangannya. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Home Sweet Home. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.